Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian? Bu Fia berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama saat sedang berkholwat atau menyepi di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Dalam surat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umatnya. Metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Baik teman-teman, mari kita bahas yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam mendakwakan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau syiarkan bukan berasal dari akal pikirannya, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setelah turunnya wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Dakwahnya masih terbatas dilakukan di kalangan keluarga saja atau sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwah, beberapa orang dari keluarga dan kerabat bersedia menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau yang disebut As-Sabiqun al-Awwalun. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan kurang lebih selama 3-4 tahun. Siapa sajakah As-Sabiqun al-Awwalun itu? Di antara As-Sabiqun al-Awwalun itu adalah yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Zaid bin Harithah, yaitu budak yang dimerdekakan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dari Nabi. Yang kelima, Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Dan yang kelima adalah Zubair dan yang keenam adalah Zubair bin Awam. Lalu yang kedua, berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dengan mengundang kerabat dan orang terpandang di kalangan kafir Quraisy dalam jamuan makan. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kebiasaan mereka, yaitu menyembah patung-patung berhala dan benda-benda lainnya. Namun tidak semua yang datang menerimanya dengan baik, bahkan sebagian mereka menolak dengan keras. Salah satunya adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri yang bernama Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab mengancam bahwa orang-orang Quraisy akan memusuhi Nabi Muhammad jika beliau masih melanjutkan dakwahnya.
Setelah dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mulai mendapatkan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu sabar dan tidak pernah putus asa. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran video kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Fia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.